Shalom, semangat pagi semuanya. Shalom. Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak menjadi berkat. Amin. Terima kasih sekali lagi saya mengucap syukur boleh sharing renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kita tentu udah sering dengar bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu bahwa Tuhan itu dia adalah Allah Bapa yang akan memenuhi semua kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita bilang pun dibilang firman Tuhan, Tuhan udah tahu apa yang kita butuhkan. Dia adalah Tuhan Allah penyembuh, dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, bahwa dia adalah Bapa kita yang kekal dan kasih karunia-Nya tidak terbatas. Amin. Tapi pada pagi hari ini, saudara, ada satu janji Tuhan yang agak lain. Yuk kita buka di, kalau saudara punya Alkitab atau Holy Gadget, apapun itu saudara, kita ajak untuk baca janji Tuhan yang ada di Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 berkata, "Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga." Ungkapan sekali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya ia tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, ini adalah janji Tuhan yang agak lain ya, karena di sini Tuhan dibilang memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Eh, dan ini dikatakan bahwa untuk menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa yang tidak akan tergoncangkan. Dan karena ini adalah janjinya Tuhan, maka seperti janji-janji yang lain, juga pasti Tuhan akan menepatinya. Tuhan pasti akan menggenapinya, saudara. Dan kita udah lihat lah, saudara ya, apa yang terjadi hari-hari ini. Eh, Banjir di mana-mana, gempa di mana-mana, hurricane, kebakaran, dan banyak lagi lah, saudara. Nah, saya itu bayangin, saudara, membayangkan kalau misalnya ada orang tua, mamah dan papa yang sangat-sangat sayang kepada anaknya, saudara. Lalu anaknya itu sedang tidur, tapi anak itu harus bangun. Maka saya bayangkan, karena saya juga dulu begitu, saudara, kalau dibangunkan oleh papa atau mama saya, kalau saya harus bangun tapi saya lagi tidur, maka yang pertama mereka lakukan adalah mereka pasti eh, pegang pundak saya, saudara, ya kan, dengan halus ditepuk-tepuk, lalu digoncang-goncang dikit, saudara. Tapi kalau saya nggak bangun, maka goncangannya makin makin intens, makin keras ya, saudara ya, supaya ya saya bangun. Nah, saya bayangin Tuhan juga sama ya, saudara ya, mau bangunin anak-anaknya yang lagi tertidur. Pertama goncangannya lembut, tapi hari-hari ini kayaknya tambah keras karena dengan goncangan yang lembut ternyata nggak berhasil membangunkan anak-anak Tuhan yang lagi tertidur, saudara. Dan biasanya itu kan tadi kalau gempa, kebakaran, banjir itu adalah bencana alam. Tapi juga bisa juga Tuhan goncang kehidupan pribadi kita, saudara. Kadang-kadang yang Tuhan goncang adalah yang kita andalkan selain Tuhan. Mungkin itu bisa pekerjaan kita, itu bisa kita bilang ya kita punya tabungan lah, atau pendidikan, atau mungkin wah ada warisan banyak, saudara. Itu yang kita andalkan selain Tuhan, saudara. Nah, beberapa tahun yang lalu, pertama-pertama saya datang di USA, tahun 2007 sampai 2009, Amerika itu mengalami krisis ekonomi, saudara. Waktu itu saya sih nggak terlalu ngerti ya, tapi saya tahu eh, bahwa saham, properti, semuanya kolaps, saudara. Stock market anjlok, banyak yang tiba-tiba bilioner yang kehilangan uang banyak sekali. Orang banyak kehilangan pekerjaan. Dibilangnya pada waktu itu malah dibilangnya ada the Great Recession, saudara, resesi yang besar, yang kedua yang terjadi di Amerika setelah the Great Depression yang terjadi tahun 29 sampai tahun 33, saudara. Waktu itu nggak ada yang nyangka bahwa bakal sehebat itu Amerika mengalami krisis, saudara. Dan tentunya kita ingat juga
Kita juga semua diizinkan Tuhan mengalami COVID, saudara kan. Di sisi lain, iblis juga bekerja keras membuat banyak anak-anak Tuhan itu menjadi terlena, saudara. Keasikan dengan dunianya sendiri, rohaninya dibikin rohaninya tertidur, saudara. Ya, dengan kemajuan teknologi lah, saudara ya, dengan internet yang semakin canggih. Internet itu seperti pisau, bisa dipakai untuk tujuan baik, karena pisau itu kan bisa dipakai untuk mengolah bahan makanan untuk menjadi makanan yang enak, saudara. Tapi bisa juga pisau itu dijadikan alat untuk melukai orang lain, menjadi alat kejahatan, bahkan untuk membunuh juga bisa, saudara. Internet juga sama. Dengan internet kita bisa beribadah virtual dengan gereja mana saja. Kita menjadi sarana untuk belajar, untuk menambah kita punya knowledge, pengetahuan, sarana berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang jauh, yang ada di belahan dunia yang lain, saudara. Bagus semuanya kan, saudara. Tapi juga internet ini ada sisi lain yang dipakai iblis untuk menjadi membuat anak-anak Tuhan tertidur dengan kecanduan main game, nonton series, media sosial yang nggak ada habis-habisnya, scroll-scroll terus, saudara. Bahkan pornografi itu juga ada, saudara. Cuman sebatas di ujung jari kita, saudara. Jadi renungan pada pagi hari ini saya beri judul Panggilan untuk Berjaga-jaga. Kenapa, saudara? Karena pada saat janji Tuhan ini digenapi, yaitu goncangan ini kalau terjadi, saudara ya, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya yang sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan akan tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Nah, itu tadi adalah ayat pembukaan, saudara. Tetapi ayat renungan kita utama pada pagi hari ini, saya akan sharingkan di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini adalah tentang perumpamaan tentang dua macam dasar. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Tuhan Yesus sudah menjelaskan di perumpamaan ini, satu-satunya jalan supaya kita bisa bertahan pada saat ada goncangan datang, agar kita nggak jatuh, nggak roboh, adalah dengan membangun rumah di atas batu. Nah, di dalam perumpamaan tadi kan dikatakan ada dua tipe orang yang membangun rumah. Satu orang tipe orang yang bijaksana, dan dua tipe orang yang bodoh. Kedua tipe ini sama-sama membangun rumahnya masing-masing dan mereka sudah tinggal di dalam rumahnya masing-masing. Jadi pada saat goncangan itu datang, pada saat badai itu datang, mereka udah tinggal di dalam rumahnya masing-masing. Tapi yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Dan Tuhan juga udah sangat menjelaskan, puji Tuhan dikatakan ada yang tetap bertahan. Enggak mengalami kejatuhan, enggak mengalami kerobohan, enggak terbawa oleh rayuan iblis pada dosa. Dan kita tahu semua ini yang Tuhan mau kita alami, saudara. Tuhan mau ini yang kita lakukan di dalam perumpamaan ini, saudara. Pengajaran tentang perumpamaan ini. Itu yang pertama, saudara, puji Tuhan. Tapi yang kedua, sedihnya, Tuhan juga mengatakan bakal ada grup yang kedua, yaitu orang-orang yang mengalami kehancuran dan kejatuhan. Mereka terlena, mereka terbawa rayuan dosa dari si jahat, dari si iblis, dan dikatakan pada saat jatuh, hebatlah kerusakannya. Saudara, kita renungkan sebentar kata ini, saudara, hebatlah kerusakannya. Saya tuh dulu punya kamera, saudara, dan kamera itu saya jatuh. Dan saya nggak tahu, pokoknya jadi nggak bagus kerjanya. Jadi saya mesti bawa ke reparasi kamera, ya toko kamera di reparasi gitu, saudara.
Dan saya nggak nyangka bahwa ternyata begitu dibuka oleh ahlinya yang betulin kamera, dia bilang, wah ini kamera kamu berat banget kerusakannya, katanya gitu, saudara. Nah, saudara, kalau Tuhan berkata, Tuhan itu pencipta kita, saudara. Kalau Tuhan bilang, wah hebatlah kerusakannya, itu mengerikan banget sebetulnya, saudara, ya. Jadi nggak main-main, saudara. Nah, kembali ke perumpamaan yang tadi, saudara. Membangun rumah di sini itu berarti adalah proses perjalanan kita ikut dengan Tuhan. Karena kan membangun itu adalah suatu proses, saudara. Kita mulai membangun dasar kita mengenal Tuhan. Setiap hari lebih dalam lagi kenal Tuhan. Kita belajar mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita belajar tentang iman. Kita belajar membangun karakter kita sehingga kita tahu bagaimana berespon pada saat ada kejadian, kita berespon dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita cuman bilang kita percaya pada Tuhan Yesus, percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, percaya Dia mati dan bangkit buat kita, ini semua bagus, saudara. Tapi belum cukup untuk membangun rumah di atas dasar batu. Kalau percaya aja, tapi nggak kenal Tuhan secara dalam, nggak belajar terus setiap hari jalan-jalannya Tuhan, nggak bertumbuh dalam iman, maka jangan heran kalau ada goncangan, dikatakan firman Tuhan, baru ketahuan bahwa ternyata selama ini kita mendirikan rumah bukan di atas dasar yang kuat, bukan di atas dasar batu yang kokoh, saudara. Nah, kata kunci dari perumpamaan ini adalah mendengar perkataanku dan melakukannya. Sekali lagi, kata kunci dari perumpamaan ini adalah mendengar perkataanku dan melakukannya. Atau dengan kata lain, kata kunci dari perumpamaan ini adalah ketaatan. Dan ketaatan yang Tuhan mau adalah ketaatan totalitas, saudara, yang menjadi gaya hidup. Saudara tahu gaya hidup? Nah, gaya hidup itu kalau kita nggak lakukan, maka kita akan merasa nggak nyaman, nggak enak, saudara, nggak lengkap, pokoknya nggak bisa aja kalau nggak lakukan, saudara. Seperti misalnya mandi, ya kan? Saya itu nggak bisa tidur kalau malam itu nggak mandi, saudara. Mau pulang jam berapapun, mau subuh pulang jam berapapun, mau secapek apapun, mau sedingin apapun, seperti saat-saat ini sangat dingin sekali di New York sekarang, saudara. Tetap saya harus mandi. Bahkan waktu pada saya sakit, pada saya demam, batuk, panas, saya tetap harus mandi. Karena kalau enggak saya mungkin merasa bisa jatuh lebih sakit lagi, saudara. Itu udah gaya hidup. Atau seperti sikat gigi, saudara. Kalau nggak sikat gigi nggak enak, ya kan? Nggak tahu ya kalau saya itu, saudara. Mungkin kalau saudara biasa aja ya, saya nggak tahu, saudara, ya. Cuman kan maksud saya ini adalah gaya hidup yang kalau kita nggak lakukan nggak enak, saudara, gitu ya. Nah, Tuhan itu mau ketaatan kepada Tuhan itu seperti itu, menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Nah, soal ketaatan ini saya mau cerita sedikit, saudara. Papa saya dulu adalah seorang yang sangat galak, sangat strict. Gaya mendidiknya itu kaku, saudara. Jadi papa saya itu ya namanya old school Chinese gitu ya. Jadi nggak ada hangat-hangatnya. Anak-anak itu nggak pernah dipeluk, nggak ada kata-kata hangat, nggak ada bercanda, nggak ada bilang papa sayang atau segala segala macam. Tapi sayang, tapi ya begitulah gayanya, saudara, ya. Dan dulu itu kan kalau habis pulang sekolah, kalau mau ngobrol sama temen ya pakai telepon ya, saudara, ya. Dan kalau telepon itu kita anak-anaknya, saya sama saudara-saudara saya bisa berjam-jam. Dan akhirnya akhir bulan biasanya bill teleponnya tinggi banget, saudara. Waktu bill telepon tinggi, marahlah papa saya. Dia bilang kalau kalau begini terus nanti teleponnya dicabut, kemudian dimasukkan ke lemari dan dikunci. Jadi dia bilang kalau telepon yang perlu-perlu aja, nggak usah berjam-jam gitu, nggak usah ngobrol. Kalau ngobrol di sekolah aja gitu, katanya. Jadi ya diancam gitu loh, saudara. Jadi pada waktu itu saudara-saudara saya dan saya membatasi penggunaan telepon karena takut sama sekali nggak boleh telepon, ya kan? Parah banget kalau nggak boleh telepon kalau ada perlu apa gitu. Jadi kita pikir ya udahlah, kita turutin aja. Nah, saya taat waktu itu, saudara. Mendingan taat daripada nggak bisa telepon sama sekali. Saya di luarnya kelihatannya taat, saudara. Kelihatannya nurut.
Tapi ketaatan saya itu bukan karena saya mengasihi papa saya, justru sebaliknya saya dalam hati itu berontak. Saya marah. Saya bilang kok pelit banget gitu ya. Dulu ya namanya teenager lah. Kenapa saya dibatasi kebebasan saya untuk ngobrol sama temen? Jadi tindakan saya taat secara di luar taat, tetapi dalam hati saya penuh pemberontakan. Ketaatan saya karena saya nggak rela kalau telepon telepon itu dicabut, disembunyikan di dalam lemari, saudara. Nah, jadi ketaatan di sini yang Tuhan bilang adalah ketaatan yang mengalir dari hati kita, saudara, dari motivasi kita. Sangat penting kita lihat keadaan hati kita masing-masing hari ini. Apa motivasi taat kita sama Tuhan? Karena kalau motivasi kita itu nggak murni, maka tindakan dan ketaatan kita juga mulai tercemari, saudara. Nggak kelihatan, tetapi hati kita lihat, saudara. Kalau kita taat misalnya, oh saya melayani, tapi karena udah dijadwal, tapi sebetulnya hatinya males melayani waktu itu, saudara. Tapi ya udah dijadwal, nggak enak sama teman-teman. Atau ke gereja, ya kalau nggak ke gereja nanti dibilang apa, ditanya terus nggak enak, ya kan? Atau mungkin karena dipaksa, daripada nggak ngapa-ngapain ya pergilah ke gereja. Atau juga berdoanya karena udah kepepet, ya kan? Udah nggak tahu apa yang harus dibuat, baru berdoa. Nah, semua ketaatan ini sepertinya ketaat, saudara. Tapi tercemar. Dan percayalah Tuhan tahu, karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan nggak bisa jaga hati kita karena itu tanggung jawab kita. Tapi Tuhan tahu semua yang apa di dalam hati kita, motivasi kita. Dia tahu kalau kita taat karena mungkin kita takut nggak diberkati, saudara. Mungkin kita takut nanti dihukum. Jadi taatnya eh, nggak murni mengasihi Tuhan. Masih tercemar sama motivasi-motivasi yang lain, saudara. Orang yang mendirikan rumah di atas batu, dia taatnya taat total. Dia nggak tanya-tanya lagi seperti misalnya saudara ini boleh nggak, itu boleh nggak, kalau merokok boleh nggak, kan kenapa nggak boleh, kan nggak ada firmannya, ya kan? Mereka nggak akan tanya-tanya seperti itu lagi. Mereka jadi dewasa, saudara. Mereka nggak tanya mana yang boleh, mana yang enggak, mana firmannya. Enggak, saudara. Dia cuma mau menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kalau itu nggak berguna, ya udah, dia nggak jadi banyak pikiran lagi. Bukan masalah boleh nggak boleh. Apakah ini benar menyenangkan Tuhan atau enggak? Sebaliknya orang yang mendirikan di atas pasir, mereka percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, tapi nggak kenal secara mendalam siapa Tuhan Yesus. Kalau mengutip di Ayub 42 ayat 5 dikatakan, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Atau mungkin kalau dalam bahasa sekarang kita bilang, aku kenal Tuhan karena dengar khotbah, aku kenal Tuhan dari kesaksian-kesaksian orang lain, dari teman lain, tapi aku sebetulnya nggak tahu siapa Tuhan, gitu saudara. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, mengasihi Tuhan, dan membangun kita di atas dasar batu, kita sibuk melayani Tuhan, tapi di dalam keseharian kita bisa cuekin Tuhan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, nggak berdoa, nggak baca firman-Nya, nggak sungguh-sungguh. Sebenarnya kita ini masih mendirikan rumah di atas pasir. Dan pasti kalau akan ada goncangan, dikatakan Tuhan tadi, kehancurannya akan sangat hebat. Saudara, saya bayangin anak-anak Tuhan yang kalau ke gereja seminggu sekali ya. Kalau misalnya kita ke gereja seminggu sekali, 2 jam lah sekali kebaktian. Jadi dalam setahun 2 jam kali 52 minggu. Karena kan rata-rata dalam setahun ada 52 minggu. 2 jam kali 52 minggu itu berarti 104 jam. 104 jam dibagi 24 jam. Karena sehari itu kan ada 24 jam. Itu hasilnya adalah 4 hari, saudara. Cuman 4 hari dalam setahun. Kita sebagai anak-anak Tuhan kalau cuman pergi ke gereja seminggu sekali, saudara. 4 hari dalam setahun. Dan kita pede banget, kita bilang kita mendirikan rumah di atas batu, saudara. Enggak, saudara.
Kita nggak sedang membangun di rumah di atas batu kalau seperti itu, saudara. Kalau kita selalu diingatkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, tapi nggak dilakukan, karena kita nggak ada kasih kepada Tuhan sebenarnya, saudara. Kasih yang mengalir, motivasi yang benar dari hidup kita, saudara, kepada Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka akan sangat gampang untuk mencari Tuhan, mendengar, dan taat kepada Tuhan. Mengalir aja karena udah lifestyle, udah gaya hidup, saudara. Udah kalau kita nggak lakuin ya nggak enak. Gampang banget, saudara. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, saya tutup dengan ayat di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ini adalah janji yang luar biasa. Dan dasar janji Tuhan ini kalau mau digenapi, yaitu kembali sama, saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Ketaatannya adalah ketaatan yang murni, motivasi yang murni. Makanya hari ini, saudara, yuk kita terus berjaga-jaga, jaga hati kita, karena janji Tuhan itu ya dan amin, termasuk janjinya yang ini yang akan menggoncangkan, saudara. Karena Tuhan itu ya setia, dia pasti menepati janjinya, dan ini tuh janji, saudara, ya kan? Ini adalah janji, saudara. Dan Tuhan mau pada saat itu terjadi, kita semua tetap berdiri. Kenapa, saudara? Karena udah dikasih peringatan, saudara. Yuk setiap hari berjaga-jaga, jaga hati, jaga motivasi, ikut Tuhan, lebih kenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga pada saat itu terjadi, kita menjadi grup yang pertama. Tetap teguh berdiri bersama Tuhan. Amin. Jadi cek terus, saudara, hati kita masing-masing, motivasi kita masing-masing ikut Tuhan. Dan semoga kita kedapatan jadi anak-anak hamba-hamba Tuhan yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.